warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Oke, Nadine. Iya, Iya. Kelas berapa sekarang? kelas 9. Kelas 9. Oke. Saya dengar kamu baru tasnya ya? Iya. Oke, sebelum ini sudah pengen nanya-nanya ke kamu ya. Banyak hal nanti yang perlu kamu jawab. Oke. Yang pertama, sebelum kamu masuk di sini ya, mendaftar di sini, kemana saja dulu kamu pernah mendaftar? Saya pernah mendaftar di Ibnu Abbas Klaten, tapi nggak keterima gara-gara hafalan. Iya. Setelahnya mencoba tes di Ibnu Battuta di Madiun, itu juga nggak keterima gara-gara hafalan. Hafalan. Dua. Pondok ketiga di Mukodasah, ya Hafalan juga. Terus yang terakhir itu di Asmania. Tapi Kendalanya? kalau di hafalan enggak, kelihatannya di psikotes. Oh, di psikotes. Iya. Lantas setelah kamu tertolak di 4 pondok pesantren itu, kamu mendaftar ke sini tentu saja. Iya, Iya. Siapa yang merekomendasikan kamu ke sini? orang tua saya. Kenapa? Karena orang tua saya punya teman dan Iya. temannya itu yang merekomendasikan. Iya. Untuk faktor utama kamu daftar itu apa? Alasannya? Saya tertarik saat melihat brosurnya karena dan pondoknya ber-AC. Oh, modelnya berasa. Iya. Selain itu, Karena saya juga mau melanjutkan hafalan yang udah ada tuh SD kemarin. oh dari SD. Iya, dari SD. Jadi kamu menghafal, udah punya hafalan, ya. Kemudian di sini yang bebas tes itu ya. Jadi Iya. kamu tidak ada kendala. Jadi selain itu kamu juga punya punya alasan yang kuat bahwa kamu ingin melanjutkan hafalan. Oke, Nadine, setelahnya menurut kamu ya, kenapa kamu tertarik banget berada di sini selain itu tadi? Karena saya di sini merasa nyaman dengan lingkungannya. Saat kamu masuk di pondok ini ya, kamu sudah punya bekal apa? Hafalan, Hafalan aja. ya enggak, aku juga bisa itu nulis bahasa Arab, tapi nggak terlalu mahir, nggak terlalu Oh bisa. gitu. Selain itu? Udah. Saya rasa. Oke. Untuk kebiasaan mungkin masuk pondok pesantren terkait sholat, kemudian puasa dan ibadah-ibadah lainnya, berarti sudah punya bekal matang berarti? Sudah. Oh sudah, tinggal melanjutkan ya. Iya. Oke. Sekarang dapat berapa hafalan? Saat ini 10 juz. 10 juz. Iya. Berapa kali tasmid berarti? 2 kali. Kemarin itu sudah pernah 5 juz dan baru-baru ini 10 juz. Berarti selama 3 tahun ini kamu kurang lebih telah menghafal 10 juz ya. Mungkin kamu bisa menceritakan atau berbagi kepada orang-orang banyak gimana tips kamu menghafal dengan jumlah segitu. Kalau saya sendiri awalnya dibaca dulu pastinya. Dibaca dulu, setelahnya mencoba untuk tidak melihat Al-Quran. Nah, kalau saya bisa hafal-hafal seperti itu. Bisa seperti itu. Bisa. Ada cara lain atau hanya itu aja yang selama ini kamu tempuh? Hanya itu kalau saya sendiri. Oh, kalau kamu seperti itu, mungkin kamu bisa menceritakan proses kamu dalam menghafal di sini di Pondok Taufik Quran Karangmojo, mulai dari kelas 7 kamu seperti apa? Awal saya masuk, saya belajar tajwid di sini Sama siapa? dengan Ustazah Sukarti. Iya, Mahfid ya. Ya, sekitar Berapa lama? enggak terlalu setengah tahun kurang. Saya sudah direkomendasikan untuk menghafal. Ya, Dan akhirnya saya mengikuti kelas ziyadah. masih ada. Oke. Dari proses belajar tajwid yang 1 semester ya? 6 bulan. Kok 6 bulan? Berapa? Iya, 6 bulan. 6 bulan, kurang lebih 6 bulan, kemudian masuk kelas ziyadah. Perasaanmu sudah boleh masuk kelas ziyadah itu gimana?
bangga kayak bisa lebih dari teman-teman kayak gitu. Oke. Oke. Kita ini ya, kita keluar dari ini seputar hafalan. Kita tanya tentang ini kultur yang ada di Pondok Karangmojo ya, Pondok Tahfidz. Pernah kamu mungkin dipukul atau mendapatkan punishment yang begitu keras selama berada di Pondok Tahfidz Karangmojo? Kalau saya tidak pernah. Kalau kamu? Iya. Berarti teman-temanmu pernah kalau kamu seperti itu? Kalau saudanya nggak pernah mukul, cuma kalau misalnya bercanda dengan teman itu enggak. Konteksnya adalah ustadz-ustadzanya itu pernah mukul atau punishment dengan fisik? Tidak. Oke, baik. Tidak. Berarti kamu nggak pernah melakukan pelanggaran dong? Alhamdulillah enggak. Baik. Kemudian pernah kamu mendapat pelanggaran yang begitu berat? Tidak pernah juga. Tidak. Oke, baik. Tentang ini makan, bagaimana kebiasaan makan yang ada di pondok? Makan di pondok itu diberi jam. Ya. Oke, kamu bisa menceritakan gimana? Kalau sarapan biasanya jam 6 pagi, kita bisa ngambil lauknya sendiri, nasinya sendiri. Jadi sesuai ukuran porsi. Ya. Berarti ngambil sendiri ya? Terus kemudian kalau makan siangnya jam 12. Ya. Ngambil sendiri atau diambil? Makan sendiri. Ambil sendiri. Terus makan sorenya jam 6. Ya, jam sore. Berarti juga ambil sendiri. Ngambil sendiri. Ada potensi untuk nggak kebagian lauk? Pernah ada. Lantas bagaimana santri itu kemudian bisa dapat lauk semua? Biasanya santri akan lapor ke ustazah yang mukim atau menjaga di hari itu. Dan nanti ustazahnya mencarikan lauk. Menghubungi mungkin pihak dapur untuk lauk. Jadi berarti pondok juga menjamin ketersediaan makanan santri dan santriwati ya. Menurut kamu menunya bagaimana? Menunya di sini nggak kebayang. Misalnya kayak nggak kebayang gimana nih? Terus nggak kebayang. Kalau biasanya di pondok lain kan cuma tahu tempe sama sambal. Di sini tuh enggak, di sini berbeda. Kamu tahu dari mana? Kamu punya cerita dari teman lain atau dari teman lain, dari kakak? Oh gitu. Gimana? Kalau di sini menunya kebanyakan ya enak-enak kayak ayam, ikan, kayak gitu. Kayak ayam, ikan. Gimana? Menurut kamu makanannya enak ya? Mungkin enak di lidah. Mungkin secara gizi gimana? Kalau gizinya menurut saya sudah dipertimbangkan dengan baik. Jadi gizinya oke ya. Oke. Kita menjadi mungkin non MSG gitu ya. Oke, baik. Oke, ketika sakit mungkin atau ketika terjadi suatu hal, misalkan santriwati digigit lebah mungkin, atau digigit kalajengking, atau mungkin santriwati demam tinggi, itu bagaimana pondok menurut Nadine mengcover itu semua? Pondok biasanya langsung menghubungi Ustazah Abigail, itu dokter pondok ya. Dan nanti dia langsung memberikan obat-obat yang diperlukan. Ya, mungkin apabila ini ya sakitnya itu masih bisa ditangani oleh dokter yang ada di pondok. Nah, apabila mungkin sakitnya itu tidak bisa ditangani oleh dokter di pondok, apa yang dilakukan mungkin?
Sebika biasanya merekomendasikan untuk dibawa pulang, kalau enggak diperiksakan sendiri ke dokter. Tapi biasanya juga menggunakan fasilitas pondok, diantar ustaz seperti itu. Ini ya, sebelum diantar pulang itu kan mungkin orang tuanya dikoordinasikan ya melalui mungkin ustadz yang ada di pondok. Kemudian apabila orang tuanya itu jauh ya, mungkin pondok bisa merujuk dulu ke mana? Rumah sakit. Rumah sakit. Jadi ada apa langkah-langkah yang tepat untuk menangani apabila santri itu mengalami sakit. Baik. Nadine, setelah 3 tahun di pondok ini, bagaimana kamu menjalin komunikasi dengan orang tuamu? Saya biasanya menghubungi lewat chat kalau setoran, karena di sini tuh setiap setoran 1 lembar kalau isi ada itu boleh mengambil rewardnya HP kalau nggak PC atau laptop. Jadi lewat situ. Rewardnya berupa HP itu ya. Ya. Terus kamu mendapatkan jaringan internet gimana dong? Pondok menyediakan wifi untuk santri-santrinya. Iya. Dengan cara gimana kamu mendapatkan itu? Klaimnya user lah ya itu kita. Gimana caranya? Proses mendapatkan itu gimana? Pertama mendapat user dari pondok untuk mengakses internet, saya harus menghafal. Saya harus setoran seminggu 2 kali itu minimal. Kemudian ketika kamu sudah berhasil setor ke muhafidnya dinyatakan lolos, gimana dong? Ya setelah itu saya lapor kepada ustadz yang kebagian mengurus itu, bahwa kamu lapor, kamu telah store, kemudian apa? Lalu beliau memberi saya user. Berapa lama kamu bisa menikmati reward kamu itu? Kalau 1 lembar? 1 lembar kita aku 1 hari. 1 hari? Iya. 1 hari. Oke, 1 hari ya. Masa 1 hari itu full terus non-stop? Kalau waktu sholat ya kita sholat dulu. Oke. Baik, masih ingat waktu ya. Ya keluar. Oke. Ganggu nggak reward itu? Nggak, saya nggak. Kenapa? Ya itu 24 jam non-stop kan kita bisa ini. Kita bisa terus main kan tanpa harus mengingat waktu. Karena kalau reward itu saya gunakan buat melepas penat. Melepas penat? Iya. Melepas penat ya. Kalau hafalan. Oke. Dalam artian 24 jam itu masih mengingat batas-batasnya ya? Iya. Kamu nggak merasa rugi? Enggak. Dengan reward yang 24 jam kepotong itu? Enggak, saya rasa itu cukup. Cukup? Oke. Mungkin kamu bisa memberikan pandangan apabila kamu mendapatkan reward yang kamu merasa cukup itu, pandanganmu gimana? Kamu masih bisa mengontrol diri kamu apa enggak ketika kamu menggunakan gadget itu? Bisa. Gimana caranya? Ya, ada waktunya sendiri buat menggunakan gadget. Kalau sekolah ya sekolah. Oke, itu berarti kamu sudah bisa ya memanajemen kapan kamu harus sekolah, kapan kamu harus menikmati fasilitas reward itu. Iya. Oke. Selanjutnya ini terkait ustaz dan ustazah yang ada di pondok ya. Mungkin ini hanya apa? Beberapa saja mungkin yang tapi secara garis besar kamu mungkin nanti akan menceritakan gimana pendapatmu tentang ustaz-ustazah yang ada di sini. Ceritakan selama 3 tahun kan kamu terus juga toh, selain berhubungan dengan teman-temanmu, kamu tentu saja berhadapan dengan ustaz-ustazahmu yang ada di sini. Bagaimana menurut kamu? Ustaz-ustazah di sini menurut saya ramah, juga tapi juga ada beberapa yang menurut saya kurang apa? Kurang ramah. Kurang ramah bagimu. Iya. Relatif ya kerawan. Iya. Oke, terus gimana? Kamu mentolerir itu semua? Kamu bisa menjalani sepanjang waktu ini 3 tahun ya, hampir 3 tahun ini. Itu gimana? Saya berusaha untuk apa? Gimana?
Kamu menghadapi ustadz itu gimana? Ada yang mungkin menurut kamu ramahnya kurang, terus apa lagi? Marah-marahnya itu nggak jelas, atau marah-marah mungkin santrinya itu ada yang kurang pas dalam mungkin waktu sholat, dia nggak segera buru-buru, mungkin waktu jam mandi dia nggak buru-buru atau nggak segera. Marah-marahnya itu menurut saya bentuk dari peduli. Oh, bentuk dari peduli, bukan marah-marah nggak jelas ya? Bukan. Oke, terus kemudian bentuk peduli yang seperti apa? Seperti kalau misal kita lalai waktu dengan sholat, saudaranya akan mengingatkan kita untuk sholat, untuk pergi ke masjid, untuk mengaji. Oke, untuk pergi ke masjid, untuk mengaji. Oke, Nadine, bagaimana pendapatmu tentang Ustaz Ari Adam? Ustaz Ari Adam menurut saya pemimpin pondok yang selalu menggunakan logika. Menggunakan logikanya seperti apa? Logikanya membuat saya pusing. Pusingnya gimana? Soalnya saya nggak terlalu bisa pakai logika, jadi bikin pusing ya. Ya. Oke, Nadine, menurutmu kesan apa yang bisa kamu garis bawahi tentang Ustaz Ari ini? Kesannya seperti apa menurut kamu? Yang mungkin Ustaz Ari ini ada yang perlu saya saya bisa ambil suri tauladannya dari beliau, kayak gitu. Apa kira-kira? Kamu kan pusing kalau logikanya. Jangan-jangan kamu belum mengenal lebih dekat. Iya, saya tidak terlalu dekat dengan beliau. Oke. Kira-kira yang menurut kamu menginspirasi dari beliau ini apa? Sikap kepemimpinannya. Oke, sikap kepemimpinannya. Kepemimpinannya seperti apa? Seperti selalu memperhatikan santri-santriwati. Bila ada kekurangan dari fasilitasnya, beliau selalu memberikan yang terbaik kepada santri-santriwatinya. Lanjut ke Ustadz yang lain ya. Yeah. Ustadz Ari Budi, menurut kamu gimana? Saya agak jengkel, tapi enggak. Jengkelnya dalam artian apa nih? Jengkel sama orang kan tentu saja mungkin punya kejengkelan masing-masing. Apa? Kadang beliau menyebarkan kejengkelan yang positif. Kejengkelannya seperti apa? Apa yang membuat kamu agak ini Ustadz ini agak bikin saya wow gitu. Kenapa? Pelajarannya. Oh, mungkin kamu ini pelajarannya apa? Ngajar apa? Bahasa Arab, nahwu sorof. Oh, tentang bahasa ya. Iya. Saya kurang suka bahasa Arab. Oh, kemudian berimbas kepada gurunya. Ya, kepada gurunya. Oke. Kesannya terhadap Ustadz ini gimana? Menurut kamu, suri tauladan yang bisa kamu ambil lah. Masa gara-gara pelajarannya jadi ngimbas ke pengejarnya. Di lain waktu beliau juga baik. Menurut saya beliau orang yang juga perhatian sama kepada santrinya. Oke, perhatiannya di dalam kelas tadi. Ya, di dalam kelas juga. Oke, karena ngajar itu tadi. Ya. Oke, tentang ini selanjutnya sama Ustadz Yahya. Ustadz Yahya. Beliau itu menyebalkan dalam artian kadang suka mencari masalah. Mencari masalah seperti apa ini? Mencari-cari kesalahan yang kita perbuat. Masa sih? Iya. Menurut kamu jangan-jangan? Iya, menurut saya. Menurut kamu. Oke, kesalahan yang seperti apa? Kesalahan seperti telat ke masjid, tidak sholat. Itu bukan mencari kesalahan. Fakta tidak sih itu? Tapi kadang ada yang salah, Us. Kesalahannya seperti apa? Kita nggak melakukan itu. Tapi Ustadznya menuduh. Tapi nggak menuduh kayak
Mungkin ini Nadine, mungkin Ustadznya dalam artian pendisiplinan. Ya mungkin Pendisiplinan. Jadi kamu merasa kurang, kenapa sih Ustadz ini? Enggak lah. Oke, baik. Ketika kamu merasa seperti itu ya, merasa mungkin menganggap Ustadznya enggak, menurut kamu dalam tanda kutip menyebalkan, tentu ada kebaikan lah di dalam diri Ustadz itu. Apa? karena aku orang yang jarang membuat kesalahan, jadi kadang beliau memudahkan, lebih memudahkan. Memudahkan dalam hal? Misalnya kalau saya mau ambil reward kan yang menangani beliau. Kadang teman-teman saya sampai ditahan di situ beberapa saat, tapi saya tidak. Oke. Kamu dimudahkan dalam itu, sehingga kamu menganggap mungkin Ustadz punya hati yang hati yang lembut, yang ringan untuk kamu. Oke. Berarti menimbang kadar seberapa banyak kamu melaksanakan ini. Mungkin ya kesalahan ya. Oke, Faris, menurut kamu? Faris guru yang baik, saya suka karena pelajarannya. Bahasa Inggris. Oke, bahasa Inggris kamu suka, jadi kamu suka gurunya juga. Oke. Kenapa kamu suka? Gara-gara pelajarannya. Kamu bisa. Terus kamu suka juga ini cara ngajarnya mungkin. Oke. Dari Ustaz Faris mungkin kamu bisa mengambil hal baik apa yang bisa kamu terapkan dalam hidupmu? Beliau sangat pintar berbahasa Inggris. Jadi saya ingin. Jadi kamu pengen yang kayak Ustadz yang pandai bahasa Inggris. Tetangga Ustadz yang suka bercanda, tapi bercandanya menghibur. Humoris ya. Humoris. Jadi kamu tertarik akan hal ini. Oke. Diajar sama Ustadz Angga? Enggak, beliau hanya menjaga ziyadah. Sama ini ya, sama ngisi kajian. Oke. Hal apa yang menurutmu unik dari Ustadz Angga selain humoris, menarik untuk kamu terapkan dalam hidupmu? Kamu jadi pengen lebih humoris kayak Ustadz Angga, menghibur orang. Sedikit apa? Sedikit ingin menjadi humoris tapi enggak. Oke, kira-kira sedikit ingin itu ya. Ustadz Andi Kurniawan? Ustadz Andi itu muhafid yang menurut saya kalau setoran ke beliau susah. Susahnya kenapa? Coba diceritakan. Karena beliau selalu menyuruh kita untuk mengulang setor ziyadah. Memang wajarnya kan seorang muhafid seperti itu. Iya, tapi itu sedikit membuat kesal. Kenapa kesalnya? Ada alasannya toh? Ada. Apa? Karena mungkin kita kurang lancar. Jadi diminta ulang. Oke, ditunjukkan enggak? Misalkan, Nadine kamu ulang di sini. Kadang-kadang ditunjukkan, tapi lebih sering tidak. Ya mungkin kamu diminta untuk belajar sendiri. Gimana letak salahnya? Tanpa harus ditunjukkan, ini loh gitu. Jadi kan juga melatih kamu untuk berusaha lebih keras lagi. Oke, hal yang menarik apa dari Ustadz Andi yang menginspirasi kamu? Mungkin bisa kamu contoh lah. Hafalannya. Oke, kamu tertarik pada hafalannya Ustadz Andi. Oke, bagus. Oke, setelahnya Ustadz Andi diajar dulu ngajar apa? Ngajar nahwu sorof. Oke, gimana pendapatmu tentang Ustadz? Berikan tanggapanmu tentang Ustadz Andi ini. Menurut kamu pernah diajar sedikit kan? Ini Ustadz Andi
bagus banget ini ngajarnya. Saya kurang suka caranya beliau mengajar karena tidak dijelaskan satu-satu. Oh, jadi cuma dijelaskan seperti apa? Kayak langsung ditulis di papan tulis banyak, langsung habis itu diberi tugas. Oh gitu. Iya. Membaca materinya sendiri berarti. Iya. Oke, yang membuat kamu kurang suka itu kan ya yang relatif ya. Oke, baik. Hal apa yang menarik untuk kamu? Apa? Contohlah dari Ustaz Andi ini. Ustaz Andi Wibowo itu pintar dalam nahwu hadis. Jadi dia itu beliau bisa mengartikan bahasa Arab tanpa melihat kamus, seperti itu. Membaca hadis juga hafal banyak hadis. Jadi kerennya di pandangan kamu, Ustaz Andi ini mahir dalam hal-hal itu. Ya. Oke, baik. Ke Ustaz Kolis, saya tidak terlalu dekat dengan beliau. Jadi menurut saya beliau itu orang yang baik juga. Baik. Oke, Ustaz Kamil, IT diajar lah pasti. Iya. Berapa lama kamu diajar Ustaz Kamil? Setengah semester. Setengah semester. Kurang lebih. Oke, tanggapanmu terhadap Ustaz Kamil seperti apa? Kalau dari cara mengajarnya saya kurang suka karena Kenapa? jika kita bertanya pertanyaan ini, beliau kadang-kadang menjawab pertanyaan yang lain, menjawab dengan lain. Tapi beliau juga itu guru yang pintar IT. Oke, mengajar dalam IT. Saya jadi rasa tertarik dengan pelajaran itu. Oh, yang membuat kamu tertarik juga Iya. itu salah satunya. Oke. Ya Ustaz Faki, mana? Dulu itu waktu kelas 7 saya pernah diajar bahasa Inggris dengan beliau sebelum Ustaz Faris yang mengajar saya. Metode pembelajarannya mudah, beliau enak dalam hal mengajar. Itu juga faktor saya suka dari bahasa Inggris. Oke, jadi pertanyaan lagi ya, kamu suka makulnya, kamu juga suka gurunya, gitu. Oke, hal apa mungkin kesan yang pernah kamu ingat? Ya, berikan tanggapan. Apa? Nggak ada. Oke. Sudah Sukati, Hafid, kita yang pernah ngajar apa? Tajwid ya? Iya. Yang tentu saja setiap saat ambil jadwal mengampu ziyadah kamu menerima setoran kamu maksudnya. Iya. Saya suka juga tergolong dalam hafid yang sulit, yang sulitnya seperti apa? Coba kamu ceritakan. sulit untuk menerima setoran, meluluskan setoran. Tapi lebih enak beliau daripada Ustaz Andi tadi. Oh gitu. Kategorinya sulit, tapi derajat kesulitannya lebih ini. Oke. Hal apa yang menarik dari Ustazah Sukarti untuk kamu? Mungkin ya nanti mau tak ambil lah hal sisi positifnya dari Ustazah Sukarti. Beliau pandai dalam kitab, Membaca kitab, ya, belajar kitab, mempunyai banyak ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Oke, bagus. Terus jadi membuat saya banyak tahu banyak hal. Tahu banyak hal. Oke. Ya. Oke, sudah Vira? Sudah Vira Juga Mahfid juga iya, ya. Mahfid. Saya suka kalau setoran di Sudah Vira. Kenapa? Karena beliau itu kalau setoran nggak membuat tegang, nggak buat menjadi gugup. Oh, nggak jadi gugup. Iya. Karena kamu suka tadi ya, nggak jadi gugup. Oke, hal apa yang menarik dari Ustazah Vira yang ini mau tak ambil nanti, tak ambil apa ibroh lah pelajarannya buat tak terapin dalam hidup saya gitu. Gimana? Juga dari segi hafalannya. Hafalan tajwidnya sudah juga. Oke, jadi kamu tertarik sekali sama Ustazah Vira ini. Kemudian Ustazah Yuni tuh? Saya tidak terlalu dekat dengan beliau, jadi saya tidak tahu. Kan ini menjaga ini ya apa
ini mungkin juga kan, tentu saja ini apa ini piket otomatis kan juga berhubungan dengan santri ya. Ini gimana menurut kamu, Ustazah siapa? Yunita, pembawaannya seperti apa? Yunita orang yang santai, tapi di suatu waktu beliau juga bisa tegas, seperti jika santri tidak mau segera pergi ke masjid, itu ya beliau misalnya dengan tegas menyuruh mereka segera, memintanya dengan segera. Oke. Sudah Kartika itu guru matematika. Ya, saya terkadang suka, terkadang tidak. Ya relatif lah. Iya. Dari pengajar matematika kamu ini, hal apa yang mungkin bisa kamu ambil lah ibrohnya, pelajarannya dari beliau? Beliau dari ilmu matematikanya. Iya, ilmu matematikanya. Dari saya sendiri, Ustazah Vivi, gimana? Saya terkadang merasa tegang, gugup. Kenapa? Apa saya suka ini makan orang? Enggak. Kenapa? Karena sudah itu apa ya, seperti belak-belakan untuk menunjukkan kesalahan. Menunjukkan kesalahan. Kalau misalnya menunjukkan sesuatu hal yang kurang tepat. Oke, to the point lah. Enggak suka basa-basi. Oke, hal apa yang menurut kamu menarik lah ini Ustazah ini, dari Ustazah ini tak ambil ibrohnya, tak ambil untuk kehidupanku kayak gitu. Hal apa ini? Bahasa Indonesianya. Oh, bahasa Indonesianya. Oke. Kita tertarik. Jadi penulis. Oh gitu. Iya. Oke, dari keseluruhan ustadzah yang kamu tanggapi tadi ya, pendapat kamu secara menyeluruh tentang ustadzah yang di pondok ini itu seperti apa? Berikan pandanganmu. Ustadzahnya ramah, sabar juga. Mungkin untuk apa? Selain ramah dan sabar ya, apa yang membuat agar orang-orang itu tahu apa jika di pondok ini ada ustadz-ustadzah yang ramah dan sabar? Apa yang agar orang tahu gitu? Nggak tahu? Dengan keramahannya mungkin, dengan keblak-blakannya mungkin sebagian ustadz-ustadzah, dengan kesabarannya menghadapi ini, hal apa yang ingin kamu sampaikan kepada semuanya? Hal apa? Kesannya kayak gitu secara keseluruhan, secara garis besarnya, selain sabar, ramah itu tadi. Oke, baik. Oke. Nadine, ya coba kamu ini ajak orang atau adik-adik yang belum masuk ke Pondok Tahfidz Quran Karangmojo, karena telah melihat cerita-cerita kamu tadi ya, itu ajaklah mereka agar ya turut bergabung lah istilahnya di pondok ini dengan ajakan yang santun. Coba kita praktek juga loh ini di mata pelajaran saya yang saya ambil kan, mengajak, ada ajakan dengan santun, kemudian beri tanggapan juga dengan santun juga. Sekarang ajaklah orang-orang untuk turut bergabung, mungkin dengan keluarga besar Pondok Tahfidz Quran Karangmojo. Mungkin bisa menyapa kamera. Ayo buat adik-adik, silahkan. Gimana? Ayo sebagai kakak kelas gitu. Perjalanan kamu kan, kamu terkesan dengan ustadz-ustadznya, kemudian kamu terkesan dengan kultur yang ada di pondok sini. Cobalah ajak orang untuk bergabung dengan keluarga besar kita. Ayo teman-teman, daftar dan masuk ke Pondok Tahfidz Al-Quran Karangmojo. Kalian akan dibimbing oleh guru-guru yang baik, ramah, dan pastinya pengertian dengan kalian. Oke, menakutkan? Tidak. Tidak menakutkan, seru ya.
dengan mungkin ya apa keragaman kita semua. Ya. Oke, baik, mari kita tutup ya Nadine. Terima kasih telah bersedia untuk ya tanya jawab ya ini tadi. Oke, baik, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.